Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan kerusakan pada bahan pangan berupa sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga kacang-kacangan. Mari kita simak videonya. Yang pertama, kerusakan mikrobiologis adalah kerusakan akibat mikroorganisme yang mengubah warna, bau, atau tekstur suatu bahan. Yang pertama, bau pisang. Kerusakan mikrobiologis pada pisang ditandai dengan bintik hitam, meluas, kulit menjadi lembek, penyebabnya kelembapan tinggi dan suhu panas. Yang kedua, jagung. Kerusakan mikrobiologis pada jagung ditandai dengan munculnya jamur lendir dan bau busuk akibat kelembapan tinggi serta penyimpanan yang buruk. Yang ketiga itu kaca merah. Kerusakan oleh bakteri pada kaca merah ditandai lendir, bau, busuk, dan tekstur lunak. Kedua, kerusakan mekanis merupakan kerusakan bahan pangan akibat benturan, gesekan, ataupun tekanan, baik saat panen, transportasi, ataupun penyimpanan. Pertama, buah semangka. Ini biasanya berupa retakan atau pecahan pada kulit akibat benturan saat panen ataupun penumpukan yang berlebihan. Retakan ini mempercepat pertumbuhan mikroorganisme, menyebabkan pembusukan buah lebih cepat. Kedua, ada sayur seledri. Nah, terjadi ketika batangnya patah atau daunnya robek, akibatnya tekanan saat pengemasan atau penyimpanan yang tidak hati-hati. Akibatnya seledri lebih cepat layu dan kualitasnya pun menurun. Terakhir ada kacang kedelai. Kerusakan ini terjadi ketika biji retak akibat benturan ataupun tekanan pada saat panen atau penyimpanan yang tidak tepat. Akibatnya kacang mudah terkontaminasi jamur dan kualitasnya pun menurun. Selanjutnya adalah kerusakan kimia. Ini adalah perubahan warna, rasa, dan juga keamanan bahan pangan. Yang pertama adalah apel. Apel mengalami pencoklatan akibat reaksi enzim polifenol oksidasi saat daging buah terkena udara yang menyebabkan perubahan warna dan juga rasa. Yang kedua adalah kentang. Jadi kentang ini jika terkena cahaya matahari, ia membentuk solanin, senyawa yang beracun yang membuatnya menjadi pahit, sementara pemotongan memicu pencoklatan enzimatis. Yang ketiga adalah kacang tanah. Nah, kacang tanah ini dapat mengalami oksidasi lemak yang menyebabkan bau tengik serta berisiko terkontaminasi aflatoxin dalam kondisi yang lembab. Kerusakan biologis adalah kerusakan bahan pangan akibat serangan hama, serangga, atau organisme hidup lainnya. Misalnya itu ada buah pepaya. Kerusakan biologisnya pada buah pepaya ditandai dengan lubang pada kulit dan daging yang terkoyak akibat serangan hewan seperti tikus atau burung yang mencari makan. Yang kedua tuh ada sayur kol. Sayur kol yang terserang ulat mengalami daun berlubang dan menguning dan layu disebabkan oleh hama ulat yang memakan jaringan dan daun selama pertumbuhan atau penyimpangan. Yang ketiga itu kacang tanah. Kerusakan pada kacang tanah terlihat dari biji berlubang dan adanya serbuk sisa gigitan yang terjadi karena serangan larva mengangat yang berkembang di dalam biji kacang. Ada 3 kerusakan fisik. Yang pertama itu kerusakan fisik pada buah mangga. Kerusakan fisik pada buah mangga akibat panas ditandai dengan kulit yang keriput dan daging buah menjadi kering atau berserat. Yang kedua itu sawi putih. Penurunan kualitas daun yang robek, layu atau mengkuning membuat sawi kurang menarik dan penurunan harga jual. Yang ketiga itu kacang tanah. Tekstur kacang tanah mengerusakan fisik dan kacang tanah ditandai dengan tekstur yang kasar, mengeras atau menjadi keriput. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kerusakan sayur, buah, dan kacang dapat disebabkan oleh faktor fisik, mikrobiologis, kimia, mekanis, dan biologis. Kerusakan fisik terjadi akibat benturan atau suhu ekstrim, sementara mikrobiologis disebabkan oleh bakteri dan jamur. Reaksi oksidasi dan enzimatis menyebabkan kerusakan kimia, sedangkan tekanan atau gesekan memicu kerusakan mekanis, dan kerusakan biologis disebabkan oleh hama seperti serangga dan tikus. Oleh karena itu, pencegahan dapat dilakukan dengan penyimpanan yang tepat dan pengemasan yang baik. Itulah tadi hasil
penjelasan kerusakan bahan pangan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.